Sambil menunggu yang lain ya, masih mau disetting itu proyektornya, saya mau aksen, jadi nanti boleh angkat tangan ya. Rahmadina, Terawati, Isdayanti, Zakia, Rizka, Rifani, Najma, Aprilia, Sofia, Alsyah, Ninyoman, berarti ke belakang ya. Aulia, Dada, Rara, Reski, Marwah, Zulfikran, Mutia, Rizky, Komang, Anastasia, Siti Nuraima, Hanan, belum. Cepetan. Nabila, ada. Umar, Faruk, Bulan, Siti Ura, Fahriansyah, Muhammad Rafi, Anabella, ada di sini nanti ya. Anabella, Nabriska, Kausari, ada yang tahu infonya dia mahasiswa kelas apa? Boleh dimulai saja, tidak apa-apa tidak pakai itu PowerPoint. Adik-adik yang lain, siapa tadi? Mas Edi siapa ini? Ramadina boleh di-upload PPT-nya ke WA grup. Nanti yang lain bisa melihat di PPT di WA grup ya. Biar kita efisien waktunya, kemudian bisa tepat waktu juga, dan mungkin bisa lebih cepat keluar. Jadi boleh moderator bisa langsung dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakia Rafifa. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pemetaan konsep belajar dari kelompok 1. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadina dengan Amin 053. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami dengan judul pemetaan konsep belajar. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemetaan konsep belajar ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu teori belajar. Jadi teori belajar itu adalah kumpulan prinsip-prinsip dan konsep yang menjelaskan bagaimana cara manusia itu belajar, atau yang kita dapat artikan bahwa upaya untuk mengatur situasi belajar agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Ada 4 macam teori belajar. Pertama, teori belajar kognitif. Teori
stimulus dan respon. Yang ketiga ada konstruktivisme, yaitu teori belajar yang menekankan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar melalui pemecahan masalah dan konsep. Yang terakhir ada teori belajar humanistik atau sering kita dengar itu lebih memanusiakan manusia. Di mana teori ini berbeda dari teori behaviorisme maupun konstruktivisme. Jadi teori ini lebih mengarah pada psikologis pendidikan. Jadi teori ini lebih memperhatikan bagaimana potensi dari individu tersebut untuk berkembang secara optimal, baik dari segi kognitif, afektif maupun sosial. Yang lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga eksternal. Jadi pertama ada faktor internal, yaitu meliputi kesehatan. Jadi tubuh yang sehat itu pastinya akan memiliki energi yang cukup. Nah, ketika kita memiliki energi yang cukup, itu pasti akan berdampak pada konsentrasi kita untuk belajar. Kita akan lebih berkonsentrasi lagi dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada minat dan motivasi. Jadi tanpa minat pada pembelajaran dan juga motivasi untuk belajar, tentunya akan membuat siswa itu merasa malas, sehingga proses pembelajaran itu akan terhambat dan tidak akan efektif. Yang ketiga ada kecerdasan intelektuasi. Jadi siswa yang memiliki kemampuan ini akan lebih diuntungkan. Karena kenapa? Karena ia mampu dengan cepat menyerap apa yang disampaikan oleh guru dan juga sebaliknya. Yang keempat yaitu kematangan emosional. Berarti yang diartikan di sini mampu untuk mengontrol emosi. Jadi siswa yang dapat mengontrol emosinya itu tentunya akan terhindar dari stres. Yang tentunya stres itu akan menghambat proses pembelajaran yang membuat dia tidak konsentrasi dan lain-lain. Yang terakhir ada gaya belajar. Jadi gaya belajar ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama visual. Jadi visual ini belajar dengan melihat gambar. Yang kedua ada auditori, yang dimana kita ini belajar dengan mendengarkan, baik melalui penjelasan guru maupun penjelasan pada media seperti YouTube atau video pembelajaran lainnya. Yang terakhir ada kinestetik. Jadi kinestetik ini adalah belajar dengan cara menggerakkan tangan melalui kayak praktik ataupun eksperimen. Lanjut pada faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar yang nyaman itu bersih, lingkungan belajar yang bersih, sejuk dan juga wangi. Itu pasti akan meningkatkan konsentrasi kita dalam menerima pembelajaran yang diberikan. Tentunya juga sebaliknya. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Jadi keluarga yang mendukung pendidikan baik secara emosional maupun material, itu pasti akan anak-anak itu pasti akan lebih berpikir untuk ke depan. Jadi itu akan membangkitkan rasa belajar dan rasa ingin tahunya tentang banyak hal. Yang terakhir ada teman sebaya. Jadi teman sebaya ini sangat berpengaruh pada pembelajaran dan pada belajar dari siswa tersebut. Contohnya, ketika kita bergaul dengan orang yang rajin, terus selalu mengerjakan tugas, otomatis tubuh kita itu akan otomatis terdorong untuk mengikuti perilaku dari teman kita tersebut. Dan begitu pun juga sebaliknya. Lanjut pada prinsip-prinsip dan tujuan belajar. Jadi prinsip belajar itu adalah landasan berpikir, landasan bertindak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam prinsip belajar agar siswa itu dapat belajar dengan aktif. Di antaranya yang pertama ada perhatian dan motivasi. Jadi kedua hal ini tentunya saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas dalam pembelajaran.
yang alam, sehingga dia memilih untuk belajar biologi karena keinginan sendiri. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, di mana ini adalah faktor yang berasal dari luar. Ketika kita melihat seorang belajar dengan giat karena ingin mendapatkan beasiswa dan mendapatkan penghargaan dari orang tua maupun guru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada forum yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk sesi pertanyaan, saya mengasih 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang mau bertanya, moderator? Belum ada yang Ingat ya, kita tidak punya tugas individu. Jadi ketika kalian tidak bertanya dan menjawab atau jadi moderator dan boleh, maka tidak ada nilai untuk sesi berselanjutnya. Ada banyak yang bisa kalian tanyakan, entah konfirmasi, entah ada kasus di kelas, waktu di sekolah dan lain-lain boleh. Sesuaikan dengan materi hari ini setelah belajar. Kepada Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok pemateri. Pertanyaan saya, apa tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi pemetaan konsep di kelas dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, masih ada 2 pertanyaan lagi. Dan ada forum yang bertanya. Mungkin saudara Farus. Kepada Eki, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya kepada pemateri, seperti yang pemateri katakan tadi, bahwa ada beberapa gaya cara belajar, salah satunya yaitu dengan cara visual. Nah, seperti yang kita ketahui, belajar dengan visual itu adalah cara seseorang untuk belajar dengan melihat gambar, video, grafik, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita itu atau cara pendidik untuk mengenali karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual? Mungkin dari saya kembalikan kepada Masih ada sisa 1 pertanyaan lagi. Oke, silakan. Ini berdiri biar kelihatan. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, yaitu mengapa pemetaan konsep dianggap penting dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Karena sudah tersedia 3 pertanyaan kepada pemateri, jika sudah bisa menjawab, saya persilakan.
Yang tadi bertanya boleh dimasukkan pertanyaannya di WA Bu. Ya. Memudahkan notulen menulis dan untuk adik-adik yang mau menambahkan jawabannya silakan ditulis pertanyaannya di WA. Kepada forum, apakah ada yang ingin membantu pemateri untuk menjawab pertanyaan? Boleh persilakan dulu pemateri moderator untuk menjawab. Nanti setelah itu boleh menambahkan dan jawab.
dari situ bisa pendidik itu mungkin bisa lebih pendidik itu mungkin dan juga mungkin pendidik itu bisa ini membuat apa kuesioner tentang kayak metode pembelajaran apa yang lebih disukai oleh siswa tersebut. Mungkin itu akan memudahkan siswanya Baik, terima kasih Bu Materi. Apakah dari forum yang ingin menambahkan? Kepada Akhil, satu silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari materi. Dimana pertanyaan dari guru itu, bagaimana cara kita mengenali karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual? Untuk mengenali karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, itu ada beberapa ciri khas. Yang pertama itu pengamatan yang baik, di mana peserta didik visual cenderung lebih suka mengamati daripada berbicara atau bertindak. Yang kedua adalah memori visual yang kuat. Mereka lebih mudah mengingat informasi yang disajikan dalam bentuk gambar atau di diagram. Di poin ketiga ada keteraturan dan ketelitian, di mana peserta didik ini biasanya rapi dan teratur, serta memperhatikan detail kecil yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih April. Apakah masih ada forum yang ingin menambahkan? Kepada Agista, seperti Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit, di mana pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual? Untuk mengenali peserta didik dengan gaya belajar visual, guru dapat memperhatikan beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, membaca bahasa tubuh. Peserta didik visual cenderung memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerakan tangan guru untuk memahami informasi. Yang kedua, mudah teralih oleh gangguan visual. Mereka seringkali lebih terpengaruh oleh hal-hal visual di sekitar, seperti pergerakan atau perubahan visual di kelas. Yang ketiga, menggambar untuk memahami. Siswa visual sering menggambar, membuat diagram, atau menggunakan grafik untuk menjelaskan atau memahami konsep. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih Agista. Apakah masih ada forum yang ingin menambahkan?
minat belajar dari peserta didik tersebut. Ya, contohnya seperti belajar visual dengan melihat foto, video, ataupun grafik yang lebih mudah lagi dipahami oleh peserta didik tersebut. Nah, terus ada juga tambahan dari teman forum tadi, yaitu cara seorang pendidik untuk mengenali karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual itu seperti membaca bahasa tubuh, di mana sebenarnya bahasa tubuh seorang pendidik itu yang lebih mengerti lagi bagaimana sebenarnya cara belajar dari peserta didik tersebut. Jadi itu saja dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih Rizky Wahyu. Kepada pemateri, setelah jawaban, silakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi pemetaan konsep itu sangat penting karena materi yang dibawakan lebih ke arah dan secara sistematis, jadi siswa terlihat lebih aktif. Kenapa pasti ada bagian siswa ketika melihat pemetaan konsep tersebut, kan ada senior materi yang dibawakan, otomatis siswa akan bertanya mengapa begitu bisa begitu, ini itu tentang apa. Dan saya rasa itu sangat penting karena materi kan poin-poin materi, jadi siswa itu pasti lebih penasaran dengan poin-poin yang ada di pemetaan konsep itu. Barangkali mau ditambahkan oleh rekan-rekan. Baik, izin menanggung saya sangat setuju atas jawaban dari rekan saya, tapi tentunya dari pemetaan konsep itu tentunya akan ada kekurangan. Pertama pasti keterbatasan waktu karena pemetaan karena kan kalau kita kayak sudah dijelaskan tadi kalau kayak tentang konsep begitu pasti banyak poin-poinnya, pasti itu kan dijelaskan satu-satu karena keterbatasan waktu, jadinya mungkin bukan kurang efektif tapi kayak karena maaf sorry. Jadi karena kota konsep itu kan dibuat semenarik mungkin, pasti dia hanya kayak poin-poin, jadi pasti guru itu akan menjelaskan rinciannya sesuai dengan pasti itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau dikatakan penting, cuman pasti mungkin keterbatasan waktu, apalagi mata pelajaran bukan hanya itu saja. Mungkin bisa yang ditambahkan sebelumnya. Baik, terima kasih pemateri. Apakah ada dari forum yang ingin menambahkan? Silakan Nisa. Jadi saya mau sedikit saja tentang pertanyaan yang baru. Tapi tadi kalau mau menambahkan ada pertanyaan boleh disebutkan dulu namanya ya. Ya. Baik, nama saya Wisrianti dengan ajaran 130. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pertanyaan yang baru, di mana mengapa peta konsep itu dianggap penting dalam proses pembelajaran. Selain yang disebutkan materi tadi, di mana peta konsep itu juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, di mana pemetaan konsep itu mengharuskan siswa untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi, dan menyusun konsep secara logis, yang dimana akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis materi secara mendalam. Dengan hal itu dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah dan pengambilan
keputusan. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lisa. Apakah ada kepada Hanan siapa silakan? Baik, perkenalkan nama saya Hana dengan NIM 055. Jadi saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Faruk, yaitu mengapa penekanan konsep sangat penting dalam proses belajar mengajar. Di sini ada beberapa, yaitu fasilitasi belajar aktif seperti partisipasi siswa. Kata konsep ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan membuat dan menganalisis kata konsep mereka sendiri. Kemudian ada mengembangkan keterampilan berpikir seperti berpikir sistematis. Kata konsep ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir sistematis dengan melihat hubungan antara berbagai bagian dari suatu sistem, dan juga membantu siswa untuk berpikir kreatif. Siswa dapat menggunakan kata konsep untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan membuat koneksi yang tidak terduga. Mungkin bisa dapat ditambahkan kebaikan kalian. Terima kasih Hanan. Apakah ada forum yang menanggapi kepada Zulkifli? Mengapa pemetaan konsep dianggap penting dalam proses belajar mengajar? Jadi pemetaan konsep sendiri itu sangat penting dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena dengan pemetaan konsep dapat meningkatkan pengetahuan para murid melalui pemetaan materi itu lewat konsep-konsep, sehingga mereka dapat mengaitkan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru. Dengan pemetaan konsep juga siswa didorong lebih memahami secara mendalam materi yang dipelajari. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan. Baik, terima kasih Zulkifli. Saya cukup untuk tambahan pertanyaan dari Umar Faruk. Saya kembalikan kepada forum yang seperti semua sepakat jadi semua setuju kalau pemetaan konsep itu penting karena memang visualisasi antar hubungan akomodatisasi dan kritis ini juga mengkaji keterlibatan dalam Baik, terima kasih Umar Faruk. Kepada pemateri, tinggal satu pertanyaan lagi, silakan.
menyeimbangi kemampuan belajar dari siswa tersebut. Kalau pemetaan konsep kan itu hanya berupa poin-poin, tapi kalau poin-poin itu ada tergambar visualisasinya, jadi kita bisa lihat terkait poin dari yang akan dibahas, kita bisa lihat juga gambar-gambarnya yang dibahas itu. Ini bisa diperlihatkan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya persilakan jika ada forum yang ingin menambahkan. Kepada Marwa, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Marwa dengan akhiran NIM 027. Saya tambahkan sedikit dari jawaban pemateri mengenai pertanyaan apa tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi pemetaan konsep di kelas dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti yang dikatakan pemateri tadi, biasanya itu tantangannya itu ada yang pertama kurangnya pemahaman dan keterampilan. Guru mungkin belum sepenuhnya memahami atau memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan pemetaan konsep. Yang kedua itu ada keterbatasan waktu. Yang ketiga ada resistensi siswa. Yang keempat ada keterbatasan sumber daya dan kesulitan dalam penilaiannya. Dan untuk cara mengatasinya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada menyelenggarakan pelatihan untuk guru. Yang kedua mengintegrasikan pemetaan konsep dalam kurikulum yang ada. Yang ketiga ada melibatkan siswa dalam proses dan menjelaskan manfaatnya. Yang keempat ada memanfaatkan alat digital dan sumber daya yang tersedia secara kreatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Marwa. Saya persilakan kepada forum yang ingin menambahkan. Kepada Indra, silakan. Baik, di sini itu tadi pertanyaannya yaitu mengapa apa tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi pemetaan konsep di kelas dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, implementasi pemetaan konsep di kelas itu bisa menghadapi beberapa tantangan dan beserta cara mengatasinya itu yaitu ada kurangnya keterbatasan waktu. Di mana cara mengatasinya itu mengintegrasikan pemetaan konsep secara bertahap dalam rencana pembelajaran, mencoba menerapkan sekaligus buat jadwal yang realistis dan fleksibel agar tidak membebani waktu pengajar. Kemudian ada tantangan perbedaan kemampuan siswa, di mana cara mengatasinya itu menyesuaikan tingkat kompleksitas peta konsep dengan kemampuan siswa, menggunakan peta konsep yang lebih sederhana untuk siswa yang baru mulai dan peta yang lebih kompleks untuk siswa yang lebih mahir. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Indra. Selanjutnya kepada Muhammad Rafiq, saya persilakan. Menambahkan jawaban dari pemateri dan dijawab apa tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi pemetaan konsep di kelas dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini ada evaluasi dan umpan balik, yaitu menilai kualitas peta konsep dan memberikan umpan balik kepada siswa. Adapun solusinya mengembangkan kriteria penilaian yang jelas untuk menilai peta konsep. Selain itu, memberikan umpan balik yang spesifik dan berbasis pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Baik, itu saja saya sampaikan kepada. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Mohon maaf, Ibu, apakah mau tugas sesi 2 untuk pertanyaan? Tadi sudah terjawab pertanyaan yang ketiga. Sudah kembali ke pertanyaan. Balikin dulu ke orangnya. Ya, kepada penanya
tidak apa-apa loh. Silakan. Kalau salah itu tidak apa-apa, kita belajar ini. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Cukup. Cukup, boleh. Itu mengajar apa? Bisa bacakan kesimpulan? Ya. Mari, karena sudah berakhirnya diskusi kali ini, kesimpulan dari diskusi kelompok 1, teori belajar merupakan kumpulan prinsip dan konsep yang menjelaskan bagaimana cara manusia belajar. Dan mempengaruhi belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Prinsip belajar merupakan landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Baik, dengan berakhirnya diskusi kali ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di applause untuk pemateri. Boleh balik ke tempatnya. Ini laptopnya siapa kasih dari tadi? Dia nganggur di situ. Tulen sudah selesai belum? Ya. Ada spidol atau yang harus? Tidak. Ada. Tidak disediakan ya saya. Kamu ada mati ya? Boleh minta tolong dinyalakan ini? Operator. Ada spidol ya? Spidol atau hapus? Tidak ada? Atau ada? Saya untuk bawa ini ya. Boleh ini? Sepertinya masih kedip-kedip. Jadi kalau misalnya dosen lain mau tulis itu gimana itu biasanya kalian? Mereka bawa sendiri? Tulisnya bawa ini. Kalau tidak ada, nanti tidak menulis saja. Ada kabel lagi nggak selain ini? Kemarin ada nggak? Tidak ada. Di sini dia sudah, tapi di situ tidak ada. Jadi boleh di prodi coba ada tidak? Saya mau meluruskan adik-adik tentang konsep kita hari ini, makanya tadi saya banyak mengelak ya. Ini kita hari ini belajar tentang konsep pemetaan belajar itu apa? Bukan metode peta konsep, bukan. Jadi nanti ketika saya teruskan lagi pertanyaannya itu lagi nanti. Jadi akhirnya saya sela dulu karena
kita belum ke situ. Sebenarnya untuk pertemuan ini kita itu mau tahu apa itu belajar, makanya dipetakan gitu, bukan tentang konsep yang kita bikin, gitu ya. Makanya di sini coba dilihat lagi adik-adik makalahnya sambil menunggu ini proyektornya boleh dibuka lagi makalahnya ya, tentang konsep belajar itu apa. Nah, pertanyaannya seperti Aulia, apa tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi pemetaan konsep di kelas dan bagaimana cara mengatasinya? Ini Aulia mana? Aulia ekspektasi jawabannya apa? Peta konsep juga. Terus Reski, bagaimana cara kita untuk mengenali karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual? Ini bukan peta konsep ya. Jadi sudah benar jawabannya. Terus pertanyaannya. Terus yang ketiga, Umar Faruk, mengapa pemetaan konsep dianggap penting dalam proses belajar mengajar? Ini berarti peta konsep lagi ya. Jadi itu ada dua yang mungkin keliru, makanya di sini saya luruskan ya. Kita belajar tentang belajar itu apa gitu loh. Jadi itu dulu sebenarnya gitu. Nah, kita sebenarnya adik-adik ini kita harus tahu dulu apa itu belajar, apa yang dilakukan, proses apa itu gitu ya. Makanya dipetakan gitu ya. Jadi misalnya belajar itu definisinya apa gitu, maksudnya gitu kan, nanti jadi gini kan, kata konsep juga kan, tapi bukan maksudnya ketika guru itu menggunakan metode kata konsep di kelas bukan ya. Nah, kita harus tahu dulu belajar itu definisinya apa. Nah, sebagai calon guru kalian harus tahu ketika kalian ke kelas, kalian meminta misalnya siswa-siswanya, ayo adik-adik kita belajar. Nah, tapi si gurunya sendiri tahu nggak sih belajar itu apa? Itu maksudnya. Jadi kita ke situ dulu. Apa itu belajar? Materi, apa itu belajar? Sebuah apa itu? Apakah dia aktivitas, proses? Ya, jadi sebuah aktivitas ya. Sebuah aktivitas atau kegiatan atau apapun yang kita lakukan. Boleh minta tolong di. Nah, aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh ilmu, pengetahuan sudah masuk di sini. Apalagi kalau di kelas itu, misalnya kalau biologi siswanya itu dikatakan misalnya dia sudah pintar biologi, apakah hanya materinya saja yang dia kuasai? Apalagi selain itu? Berarti apa itu? Keterang? Nah, satu lagi, kalau misalnya ada anak siswanya yang sikapnya tidak bagus, itu bisa dikasih nilai 100 nggak? Walaupun individualnya bagus nih. Jadi apalagi satu lagi di sini? Iya betul, afektif. Sikap gitu. Jadi ini kalian paham nggak belajar itu apa? Ini gitu. Nah lanjut lagi, apa lagi di belajar itu? Apa lagi kalau di makalah itu? Apa lagi? Makalah. Prinsip belajar. Gitu maksudnya. Jadi kita petakan itu gitu. Prinsip belajar itu apa? Apa aja? Coba yang lain juga bisa baca ya. Pakai ini juga, proyektor juga. Apa saya harus beli LCD baru? Aduh, nanti ya coba saya cek dulu. Soalnya agak ini apa namanya mengganggu kita belajar jadinya. Oke, terima kasih Faruk. Ya, sinyalnya di kamu mungkin. Kayaknya tidak boleh goyang.
Jawab di sini. Kita hanya habis untuk ini, netral ini. Yang lain sambil nyari apa lagi di situ. Baru itu kabel panjang betul. Tadi bisa ya? Nah, please, oke. Jadi tidak boleh di apa-apakan ini. Makasih. Baik. Oke, lanjut. Nah, coba saya kasih pesan dulu. Jadi definisinya kita sudah tahu. Nah, coba dilihat di rumusan masalah itu. Misalnya kita ke teori belajar dulu ya. Nah, ketika guru itu sudah tahu dia itu apa definisi belajar. Nah, sekarang ke teori belajar. Misalnya teori belajar apa yang mau dipakai di guru itu, oleh guru itu? Misalnya apa? Coba sebutin. Kognitif misalnya. Nah, kognitif ini akhirnya nanti akan mempengaruhi proses ini, gitu. Apa sih kognitif itu? Cirinya seperti apa? Proses belajar dibanding hasil belajar. Prosesnya yang Proses belajar daripada hasil. Nah, jadi artinya proses itu lebih utama daripada hasil. Nah, jadi artinya ketika nanti guru itu pengen siswanya itu mampu terhadap materinya, terampil dan sikap, itu harus dengan proses ini, gitu. Jadi misal ketika materi apa ya, biologi yang mungkin lebih mudah contohnya, misalnya materi ini, maksudnya yang di SMP, SMA, jauh banget kan kita mau ke sekolah maksudnya ini kan, bukan kuliah. Apa nih? Materinya apa misalnya di biologi itu bab apa? Saya ciri-ciri makhluk hidup gitu. Bisa mungkin kita langsung masih tinggi banget. Misalnya contohnya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini coba nih dengan proses ini seperti apa misalnya gurunya? Apakah misalnya adik-adik coba kalian harus menghafalkan 7 ciri-ciri makhluk hidup agar kalian dapat nilai 10 di sini. Apakah ini sesuai dengan teori belajar kognitif ini? Sepertinya tidak. Karena apa? Karena kalau di kognitif si gurunya itu tidak boleh menyuruh langsung hasilnya. Tetapi misalnya coba satu ciri misalnya bernafas. Kamu panggil siswanya di depan. Coba kamu tahan nafas. Bisa nggak tahan nafas sampai 1 jam? Atau 5 menit? Coba pakai stopwatch gitu. Nah, di situ akhirnya mereka kan bisa menalar sendiri gitu. Oh, berarti satu bernafas gitu. Jadi akhirnya teori belajarnya kepake di sini. Tapi nanti beda lagi kalau misalnya di sini bukan kognitif. Misalnya apa? Konstruktif gitu. Konstruktif mungkin apalagi di situ dia penjelasannya. Apakah ini proses lebih besar, lebih utama daripada hasil gitu. Nah, itu harus sesuai gitu. Itu ya. Nah, lanjut lagi. Habis teori apa tuh? Di situ prinsip atau faktor. Faktor ini apa nih? Faktor itu sendiri itu apa? Hal yang mempengaruhi kan, bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, pertama misalnya kalau dari dalam, artinya dari dalam apa ini? Diri siswanya. Misalnya apa contohnya? Minat ya. Minat di sini akhirnya nanti si gurunya, bayangkan adik-adik kalau jadi guru itu kalian tidak hanya menganalisis satu siswa aja, tapi semua gitu. Makanya ini penting sekali pemetaan ini, si gurunya harus tahu sebelum dia masuk ke kelas gitu ya. Jadi misalnya ada satu siswa minatnya itu apa? Mungkin lebih suka
menggambar. Dia nggak suka tuh kalau disuruh nulis-nulis terus atau bikin resume terus. Nah, jadi nanti akan ada pertimbangan oleh gurunya untuk membuat suatu tugas dengan menggambar gitu. Nah, tapi ini kan hanya satu siswa nih. Coba misalnya 2 siswa sampai 30 siswa. Apakah menggambar juga? Nah, jadi coba nanti bisa aja misalnya si guru, ini guru loh, tugas guru loh ya. Jadi misalnya bisa bikin diagram kayak gini. Ini misalnya jumlah siswa nih ya, jumlah. Ini terus ini misalnya jenis minatnya. Yang satu misalnya tadi gambar. Ada 10 orang. Yang satu suka mendengarkan. Dengar. Misalnya 5. Yang satu misalnya nulis. Ini berapa nih? Misalnya 2. Nah, misalnya nih ya, jadi total siswanya berapa ini? 17 dari sini. Nah, jadi guru akan memberikan pertimbangan. Sepertinya satu kelas ini kebanyakan siswanya suka gambar. Nah, jadinya nanti tugasnya menggambar. Nah, yang lainnya mendengarkan dan menulis itu harus ikut gitu dengan suara terbanyak gitu. Bisa jadi seperti itu nanti pertimbangannya. Makanya kenapa guru itu harus tahu minat siswanya itu apa gitu, ya. Nah, terus apalagi kalau yang internal itu? Selain minat, apalagi? Nah, gaya belajar. Ini menarik sekali adik-adik karena saya punya satu anak bimbingan, dia angkatan 21 atau 22. Dia juga sekarang sedang meneliti gaya belajar, pengaruh gaya belajar terhadap hasil. Coba kita lihat ya. Ini dia masih tahap perbaikan hasil sama saya, jadi saya bisa kasih lihat ke kalian. Nah, ini adalah angketnya. Jadi dia pengen tahu di suatu sekolah, ini sekolah SMP 1 Pasangkayu. Jadi dia pengen tahu apakah gaya belajar itu mempengaruhi hasil tidak. Nah, dia akhirnya mengambil dari 200 populasi SMP di sana siswanya, itu 100 yang diambil jadi sampel. Mungkin kalian belum sampai ke metode penelitian, tapi sedikit-sedikit saya masukin ke situ ya. Nah, dari 100 itu dia mengelompokkan ada 3 gaya belajar yang kalian ketahui, ada audio, visual, dan kinestetik. Audio itu mendengarkan, visual itu melihat, kinestetik itu mempraktekkan. Nah, dia pengen tahu dari 100 itu yang paling banyak yang mana gaya belajarnya. Di sini saya juga belum terlalu baca ya. Kita lihat di abstraknya, apakah dia sudah menulis abstrak di sini. Abstrak di sini coba dilihat. Oh iya, sorry. Populasinya ini 500 siswa yang ada di sana, tapi yang diambil sebagai sampel itu hanya 100. Tapi di sini dia belum tulis ya. Nah, coba bisa dilihat hasil penelitian ini dikatakan bahwa siswa dengan gaya belajar visual itu 51 atau sebesar 38, kemudian auditori 53 dan kinestetik 23. Jadi yang paling besar, paling dominan di situ apa nih? Visual atau audio. Visual 51, auditori 53. Jadi hampir mirip gitu ya. Nah, itu. Jadi adik-adik ternyata untuk tadi ada yang bertanya, bagaimana caranya kita pengen ketahui siswa itu dia apa gaya belajarnya, dengan cara kita bisa memberikan angket ke mereka. Kita siapkan dulu angket itu gitu. Jadi ini contoh angketnya. Angketnya itu ada 1, jadi dia bagi, ada visual berapa kalimat, ada 8, auditori juga 8, saya mintanya, kemudian kinestetik juga 8. Nah, jadi guru itu bisa
melihat atau mendiagnosa dia gaya belajar siswanya itu apa. Contoh misalnya kalau dia gaya belajarnya visual, walaupun misalnya di sini mungkin bisa saja angket yang kita kasih ke mereka untuk mereka isi, tapi kita juga bisa lihat sendiri sebenarnya. Dengan kita lihat ciri-cirinya apa itu. Gaya belajar visual misalnya, apakah siswanya itu lebih suka belajar dengan cara membaca? Apakah siswanya itu memiliki kebiasaan mencatat? Apakah siswanya itu dapat membaca dengan baik dan benar? Apakah dia lebih mudah mengingat sesuatu yang dilihat daripada yang didengar? Apakah dia mudah terganggu oleh keributan? Kalau misalnya nih tadi ada ribut-ribut, dia langsung matanya sana tuh, mana gitu. Nah itu bisa jadi mungkin dia visual juga. Apakah dia sering menjawab pertanyaan dengan baik dan tenang? Apakah dia bisa berbicara dengan cepat? Jadi kalau bicara itu cepat. Ada kan yang biasa misalnya bicaranya itu lambat, pelan-pelan gitu. Nah, itu ada ya cirinya. Nah ini juga apakah dia suka menggambar. Terus kalau misalnya auditorial misalnya kurang gede ya. Kalau auditori, apakah saya lebih suka dengan mendengarkan penjelasan daripada membaca? Apakah saya jarang mencatat? Nah, namun pandai dalam menjelaskan. Apakah saya cenderung membaca dengan suara keras? Misalnya mungkin adik-adik juga kalau mau paham materi ngomongnya keras gitu. Ada yang mungkin dalam hati bicaranya juga ya. Tuh. Apakah saya mudah terganggu oleh keributan? Ini hampir mirip dengan visual ya. Apakah saya kalau menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang panjang? Ada kan mungkin yang biasanya menjawab ya, atau beberapa kalimat gitu ya. Itu bisa menandakan dia gaya belajarnya apa. Seperti itu gitu ya. Jadi itu gaya belajar. Gaya belajar ada visual, kinestetik, dan audio. Nah, ada lagi nggak yang dari dalam ini? Selain minat, gaya belajar, oke boleh. IQ juga ya. Jadi mungkin dia lebih cepat gitu. Mungkin ada yang beberapa kali gitu ya, bisa. Nah kalau dari luar apa? Lingkungan belajar misalnya kayak di kelas gitu ya. Terus apa lagi? Boleh orang tua, boleh guru itu sendiri juga gitu ya. Atau misalnya teman boleh, reward. Jadi misalnya ada nih anak yang kalau dipuji-puji dia tuh pasti aktif terus gitu. Ada mungkin gitu ya. Nah, jadi berarti ketika kita pengen dia aktif, kita harus puji dia mungkin ya. Jadi dari luar. Seperti itu. Nah, ini faktornya. Saya hapus lagi. Jadi ada dari dalam dan ada dari luar. Terus apa lagi selain faktor? Apa itu prinsip? Apa itu prinsip? Prinsip itu berarti sesuatu yang kalau tidak ada itu bukan apa namanya? Coba kita lihat. Prinsip dan tujuan. Oh, hampir mirip ya. Tapi prinsip itu apa sebenarnya? Bisa jadi ciri-ciri juga gitu. Artinya kalau kita pengen mengatakan belajar itu seperti apa, maka belajar itu pasti harus ada itu gitu. Ya, di sini ada perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, perbedaan individual gitu ya. Dan sebenarnya banyak sebenarnya ya, bukan hanya itu prinsipnya. Terus apa lagi nih? Ini juga artinya kalau contoh aktivitas itu kita akhirnya lihat lagi itu tadi di gaya belajarnya dia. Kalau misalnya dia audio, maka aktivitasnya yang berhubungan dengan audio. Misal
kita membawa mereka ke suatu lab gitu ya, lab komputer, terus kita minta mereka untuk mendengarkan sesuatu gitu ya. Itu bisa seperti itu. Nah, apersepsi itu apa? Ini sesuatu yang harus ada gitu ya, atau tanda atau ciri. Apersepsi saya boleh. Apersepsi itu bisa motivasi, tapi biasanya apersepsi itu selalu ada paling depan pada saat pembelajaran. Misalnya ketika guru itu baru masuk kelas, terus misalnya apa yang mungkin guru lakukan pada saat dia baru saja masuk ke kelas, memberi salam gitu ya, mengucapkan salam, kemudian meminta berdoa gitu ya, terus mengabsen, terus yang keempat ini baru misalnya buka laptop dan lain-lain, menyiapkan alat dan bahan gitu ya, media yang mau dipakai. Nah setelah itu apakah misalnya guru sudah langsung meminta mereka mengerjakan soal evaluasi? Tidak. Biasanya yang dilakukan oleh guru adalah apersepsi, artinya meminta mereka fokusnya ke sini dulu gitu. Karena bisa aja mungkin pada saat baru mau masuk siswanya habis istirahat gitu ya, atau siswanya habis mungkin belajar mata pelajaran lain, sehingga fisiknya ada di sini nih kayak kalian. Saya mencoba-coba ini fisiknya ada di sini, tapi pikirannya mungkin kemana gitu. Jadi artinya guru itu pengen membuat mereka tolong semuanya ke sini dulu, kehadirannya atau apa ya, pusatnya gitu, konsentrasinya ke sini dulu. Nah biasanya dengan cara apa? Mungkin yang pertama, ketika guru itu sudah menyiapkan media ya, misalnya tadi materi tentang ini ciri-ciri makhluk hidup, maka guru misalnya bisa menayangkan video gitu ya, untuk mereka itu ke situ pusatnya dulu gitu. Karena biasanya apalagi anak-anak zaman sekarang ya, mereka lebih suka nonton sesuatu yang audiovisual gitu ya. Nah ada suara nih, suara burung begini gitu ya, cit gitu ya. Terus misalnya ada gambarnya juga, maka mereka pasti langsung ke situ perhatiannya gitu ya. Nah itu bisa seperti itu apersepsi ya. Bisa juga dengan motivasi, misalnya kalian mungkin bisa memberikan reward gitu ya ke siswa, misalnya si A itu waktu pertemuan minggu kemarin nilainya bagus gitu. Nah bisa seperti itu gitu ya, dan bisa misalnya mengajak siswa-siswa lain, ayo coba ikutin si A, coba bisa bareng-bareng belajar dengan si A gitu ya. Motivasi bisa seperti itu, bisa memberikan tadi perhatian langsung ke situ. Nah perhatian di sini bisa juga dengan cara memberikan pertanyaan gitu ya. Kita memberikan pertanyaan ke siswa tersebut berhubungan dengan si materinya itu apa gitu. Misal apa pertanyaan kalau berhubungan dengan sisi gitu. Kenapa misalnya kenapa daun itu yang kalian lihat itu hijau ya? Nah nanti ada hubungannya tuh bahwa mereka mungkin apa gitu. Atau misalnya kenapa kalau misalnya kita itu apa ya? Saya masih belum ada pertanyaan. Kalian mungkin ada yang bisa menyumbangkan pertanyaan misalnya apa kalau untuk guru biar bisa apersepsi ini. Misalnya kalau ciri-ciri makhluk itu apa ya? Kenapa ketika kalian itu habis olahraga keringetan? Kenapa sekarang kalian mungkin agak ngantuk? Kenapa ya? Nah ada hubungannya dengan misalnya makhluk hidup itu bisa merespon sesuatu. Mungkin bisa aja kalau ngantuk itu pertama kekurangan oksigen, kedua mungkin capek istirahat, belum istirahat dan lain-lain gitu ya, dan sebagainya. Jadi ada pertanyaan di situ ya, untuk si siswanya akhirnya bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Itu apersepsi. Jadi biasanya di awal ya.
analisis motivasi belajar. Oke. Nah, coba adik-adik di sini saya juga tadi sudah saya kasih ya tambahan materi walaupun bahasa Inggris, karena saya suka pakai bahasa Inggris karena kita lebih mikir. Kalau kita pakai bahasa Indonesia itu kadang kita bicara bahasa Indonesia tapi kita nggak tahu apa yang kita bicarakan itu kita pahami atau enggak. Kadang cuma lewat-lewat aja. Nah, ini ada satu gaya belajar menurut Myers and Briggs. Mungkin kalian sudah pernah punya. Biasanya ini bercandaan-bercandaan anak Gen Z. Apa sih tipe MBTI kamu? Tahu nggak? Kayak gitu. Atau bukan circle kalian? Soalnya yang saya tahu itu. Misal ini ya. MBTI. Ada yang mungkin familiar dengan gambar-gambar ini? Enggak ya, berarti bukan circle kalian ya. Jadi ini bisa masuk untuk melihat siswanya itu seperti apa sih. Kalau gaya belajar itu kan hanya melihat dia itu lebih sukanya ngapain gitu ya, maksudnya mendengarkankah, melihatkah, atau melakukan gitu. Nah, tapi kalau tipe MBTI itu melihat manusia itu berdasarkan kepribadian yang mungkin lebih kompleks. Tapi disclaimer ya adik-adik, ini tipe angket ini tidak valid untuk ilmiah, tapi hanya untuk mungkin diagnosa awal saja gitu ya. Ngeliatin misalnya siswanya itu apa. Nih, dari coba saya lihat yang bagian pengawalan. Nah nih, jadi kalau tipe MBTI itu dia membagi ada, saya mau kamus di sini ya, ada yang introvert dan extrovert, intro dan extro, gitu. Ya, jadi dia dibagi 4 gini. Apakah dia intro atau extro? Apakah dia sensing atau intuitif? Apakah betul saya sensing? Oh iya, sensing atau intuitif, terus thinking atau feeling, satunya lagi apa ya? Judging dan perceiving. Adik-adik juga sebenarnya bisa ikutan nyoba tes itu gitu ya. Ini websitenya ini MBTI. Kalau saya bisa nyoba, saya INFJ atau I. Jadi I-nya itu introvert, artinya saya lebih suka menyendiri gitu ya. Atau gini, introvert itu bukan artinya malu ya. Jadi misalnya kalau ada siswa yang dia diem aja, bukan berarti mungkin dia malu, tapi bisa aja introvert gitu. Nah, introvert itu tipe orang yang kalau tidak penting nggak usah ngomong deh gitu. Nah, tapi kalau ada siswa yang ngomong terus, nah itu extrovert tuh. Energinya tuh dia ngambil energi orang lain dengan dia bicara atau dia minta perhatian. Nah, adik-adik bisa lihat nanti siswa yang seperti itu gitu. Oh, dia berarti bukan bandel, dia extrovert mungkin gitu ya. Nah, kemudian ada N. N di sini saya bingung apakah sensing atau intuitif ya. Coba kita lihat. Soalnya bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Jadi, ini adik-adik bisa lihat ciri-cirinya. Kalau extrovert, siswanya adalah dia itu bicara. Jadi caranya dia itu memahami itu dengan dia bicara sendiri gitu ya. Sibuk sendiri, ngomong sendiri gitu ya. Nah, jadi ini kekuatannya. Kekuatannya adalah ketika misalnya ada siswa kalian yang extrovert, maka dia pasti bisa belajar berkelompok. Karena dia suka ngeliatin orang lain gitu ya. Misalnya dengan mempraktekkan dia ngeliatin gitu. Dia nggak bisa belajar sendiri. Dia harus belajar berkelompok.
kalau misalnya dia kesulitan, kasih aja dia berkelompok gitu. Karena kalau dia sendiri dia akan bingung sendiri. Itu extrovert. Dia harus tanya ke orang, ke siswa lain gitu ya. Nah tapi kalau introvert, dia itu tipe siswa yang belajarnya sendiri, mandiri, lebih suka mendengarkan orang lain daripada ngomong gitu. Jadi mungkin siswa itu dia diem, bukan berarti dia acuh gitu ya, tapi dia mendengarkan, bisa ada orang seperti itu. Kemudian dia juga kalau bicara tuh mikir-mikir dulu gitu. Di otaknya tuh kayak udah banyak kalimat yang mau disusun kadang, tapi pada saat ngomong struggle gitu. Itu bisa ya. Nah kekuatan dari introvert itu adalah karena dia bisa mandiri, sebenarnya dia bisa belajar sendiri ya. Nah tapi kekurangannya adalah dia cepat habis energinya kalau dia berkelompok ya. Ada yang relate ya gitu ya. Nah kemudian tadi, jadi ketika kalian mungkin bisa sambil analisa sendiri gitu ya, dan mungkin analisa siswa. Nah jadi nanti dari kotak ini kalian yang mana? Misalnya introvert. Nah jadi nanti dia I, introvert I. Kemudian kita ke huruf kedua gitu ya. Di situ ada sensing dan intuitive. Yang ini di kotak kedua itu kalian bisa mengkategorikan kalian apa? Lebih cenderung sensing atau intuitive. Nah, kalau sensing itu biasanya siswa yang punya tujuan apa ya? Sudah punya tujuan gitu ya. Terus dia hati-hati anaknya. Terus dia perfeksionis. Gitu ya. Kemudian dia punya memori yang bagus gitu ya. Dia mungkin bisa menghafal dengan baik. Dan he pay more attention to practical tasks and ideas. Jadi lebih memahami tugas-tugas praktek gitu ya, atau ide. Jadi mungkin tipe siswa yang mungkin bisa aja ambis gitu ya anaknya, karena dia tahu misalnya saya ke sekolah itu nanti saya belajar ini. Gitu nanti di rumah saya gini gitu. Kayak ada planning yang sudah dia punya gitu ya. Nah itu ya, kalian bisa baca sendiri yang ini. Jadi sensing itu mereka adalah tipe yang suka menjelaskan. They can ask their teacher to explain exactly what is expected. Jadi dia lebih, misalnya kalau bingung dia langsung tanya ke gurunya gitu ya, ini tentang apa. Nah tapi kalau intuitif, dia itu lebih suka membaca dan mendengarkan. Dia lebih suka berimajinasi gitu. Intuitif itu lebih suka kayak hal-hal abstrak. Sementara kalau sensing, yang namanya sense itu artinya merasa gitu. Artinya kayak lebih objek asli itu lebih mudah dipahami. Nah kalau misalnya ada siswa yang mungkin lebih cenderung sensing, maka mungkin lebih bagus siswa-siswanya itu diajak ke lab karena mereka bisa megang objeknya langsung gitu. Nah, tapi kalau intuitif itu tipe orang yang bisa aja kita suruh misalnya coba kalian cari apa gitu ya. Cari apa gitu ya. Intuitif itu artinya dia bisa berimajinasi sendiri gitu tanpa melihat objeknya langsung. Nah, misalnya ini intro terus ini intuitif. Maka nanti bahasa Inggrisnya saya kayaknya N ya. Kalau dia S, nah misalnya ada extro dan sensing maka bisa ES gitu. Nanti tinggal tambahkan 2 huruf di akhir ini berdasarkan ini dengan ini gitu. Nah, kemudian ada thinking and feeling. Nah, ini gampang. Jadi kalau misalnya ada siswa yang dia itu memang mungkin ada cenderung orang yang apa ya, dia tidak mudah baper gitu. Jadi ketika siswanya itu dikritik maka oke, terima kasih saya menerima kritikan itu gitu. Nah itu dia pasti lebih terpilih. Artinya dia tidak sensitif terhadap judging orang atau misalnya kritikan
ketika dia dikritik itu berarti dia harus memperbaiki kesalahan itu. Nah tapi kalau ada yang mungkin cenderung feeling, nah gurunya ini harus hati-hati ke dia. Jangan sampai misalnya ada siswa yang dia itu feeling gitu ya dominannya, maka jangan ditegur di kelas itu langsung gitu. Kamu salah ini, mungkin bagi gurunya itu tidak kenapa-kenapa, tapi bagi dia itu ada persepsi lain gitu. Bahwa oh saya dipermalukan, oh saya ini, oh saya itu, oh saya itu gitu. Karena dia lebih ke feeling, lebih merasa gitu ya, daripada dia tahu dia harus tahu alasan kenapa misalnya gurunya itu negur dia. Nah itu di situ misalnya ada siswa dia lebih ke thinking, berpikir gitu ya, artinya boleh aja kalau misalnya diskusi langsung gitu ya, tektok gitu ya ke siswa. Tapi kalau misalnya dia lebih ke feeling, maka mungkin bisa aja siswanya diajak ke ruang guru untuk didiskusikan empat mata gitu. Dia nggak bisa misalnya dengan banyak orang karena dia mungkin merasa malu atau apa. Ya. Itu thinking and feeling. Nah yang terakhir judging and perceiving. Nah kalau ini judging and perceiving mungkin lebih ke kalau kita lihat misalnya ada siswa nih, ada dua siswa yang satu itu dia mengerjakannya cepat, yang satu mungkin belum selesai. Nah mungkin bisa jadi ada alasan. Yang satu memang pengen cepat aja, artinya dia gampang mengambil keputusan langsung gitu. Itu judging. Nah tapi kalau perceiving ini bingungan anaknya gitu, kayak dari teman ini jawabannya gini, dari teman ini jawabannya gini. Artinya dia butuh waktu untuk ini yang mana nih gitu. Jadi ada orang yang kalau ngambil keputusan itu cepat, judging. Ada yang mungkin dia harus lama gitu. Nah kekurangan dan kelebihannya ada. Artinya kalau judging dia itu kalau sudah ada jawaban satu udah gitu aja. Dia nggak mau dengerin punya temannya, ya ini punya saya. Gitu. Itu judging. Itu mungkin bisa kekurangan kelebihannya. Tapi kalau perceiving dia open minded gitu. Dia bisa aja oh ini jawaban saya tapi jawaban lain boleh deh saya dengerin gitu. Artinya jadinya dia lebih lama karena dia harus menghubungkan jawaban dia dengan jawaban orang lain. Tapi kalau judging ya udah itu aja gitu. Jadi cepat dia. Nah, jadi nanti akhirnya ada yang bisa judging misalnya, ada yang misalnya perceiving. Jadi nanti kesimpulannya itu ada ESFJ, ada yang misalnya INTP atau kombinasi dari keempat ini. Nah, makanya setelah sudah selesai baru nanti kita lihat di tadi karakternya. Tapi ini bukan dijadikan patokan 100% ya. Jadi misalnya kalau dia itu ESFJ, ada nggak ya ESFJ? Dia berarti extrovert, kemudian coba nanti kalau ada yang lewat bisa kasih tahu ya. ES. Nah ini konsul. ESFJ itu adalah siswa yang penuh perhatian, supel, banyak dikenal orang, dan selalu ingin membantu. Gitu. Jadi nanti kalian bisa ajak kalau jadi guru itu memetakan mereka itu lebih banyak apa nih? Introvert ke extrovert, sensing intuitive, thinking feeling, judging and perceiving. Begitu. Ya. Sampai di sini ada yang pertanyaan? Saya berharap minggu depan bisa tidak salah lagi ketika kita itu bahas tentang apa gitu ya. Karena mungkin untuk pertemuan ini agak keliru. Kita mengatakan peta konsep untuk sebagai metode dengan ini ya, pemetaan konsep belajar gitu ya. Ini ada sendiri metodenya. Nah untuk minggu depan itu kalau tidak salah dia PBL ya, problem based learning. Jadi saya kasih keringanan untuk minggu ini, tapi untuk minggu depan berharapnya yang jadi kelompok 2 yang tampil di kesudahan minggu depan bisa paham model PBL itu apa. Jadi nanti moderatornya boleh sebenarnya nanti kasih penjelasan. Jadi kalau ada pertanyaan yang di luar dari
model yang sesuai dengan pertanyaan dia. Oke, itu tadi untuk gaya belajar ya. Jadi gaya belajar saya tambahkan dari pemakalah bisa pakai punya layar televisi. Selain tadi visual, kinestetik dan audio. Another thing, mungkin satu hal lagi yang saya mau kasih lihat tadi, walaupun kalian belum bikin, itu ada yang namanya kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil saya mencari. Ada yang sudah pernah dengar RPP? RPP. RPP itu apa? Coba dicari apa kepanjangannya? Apa kepanjangan RPP? Rencana pelaksanaan rencana pelaksanaan. Jadi nanti adik-adik RPP ini akan kalian bikin ketika kalian micro teaching di semester berapa ya? Sama PLP. Nah, harapannya untuk materi kali ini itu kalian bisa sudah menebak RPP itu nanti bakal bagaimana kalian bikin dengan pemahaman kalian yang sekarang. Jadi kalian masih ingat nggak waktu kalian SMA mata pelajaran IPA itu berapa menit? Kalau satu hari itu 2 kali berapa menit? 2 kali 45. Jadi nanti di situ ada waktu 2 kali 45 menit. Artinya berapa berarti nanti? 90 menit ya. Nah, nanti guru itu saya mau kasih lihat tapi tidak ada filenya di saya. Saya lupa di sini apakah aktivitas guru Pak. Ini
Jadi daripada nanti saya ngawang-ngawang ngomongnya, kita ke realnya saja. Nanti kalau jadi guru, setiap kalian itu mau masuk kelas, kalian harus bikin RPP. Misalnya RPP ini materi tentang tadi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian akan membayangkan 90 menit itu kalian mau ngapain aja di kelas di sini. Gitu. Pertama, biasanya pendahuluan atau membuka gitu ya, atau awal gitu. Itu kalian harus mikirin berapa menit di sini. Ini saya mau kalian nanti bikin UTS-nya kayaknya gitu. Pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, ini berapa menit nih? Coba kalau 90 menit dibagi 3, tapi kita harus intinya yang lebih banyak. Ada yang pintar matematika, coba hitung. Ini harus berapa, ini harus berapa, ini harus berapa. Dari 90 menit, pembuka berapa? Harus berapa menit? 15 menit. Terus penutup berapa? Ya terserah Bu mau berapa. Kalian kok bingung? 15. Berarti sisanya berapa di sini? 60. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk aktivitas guru kalian nanti harus rinci. Misalnya guru membuka, atau misalnya apa nih? Guru apa nih? Membuka pelajaran itu maksudnya. Guru misalnya meminta siswa untuk berdoa. Nanti ada lagi yang lain, misalnya guru melakukan persepsi. Nah, persepsi itu di sini, gitu ya. Nah, nanti di sini kalian harus lakukan juga balasan dari siswa. Jadi seolah-olah ketika guru meminta siswa untuk berdoa, maka siswa harus menjawab apa? Gitu. Siswa apa berarti di sini? Siswa berdoa. Bayangkan ya, sebelum masuk ke kelas kita tuh membayangkan ketika kita mau minta mereka berdoa, mereka harus nyaut, ya mereka berdoa, gitu. Seperti itu deh. Jadi kemudian ketika guru melakukan persepsi, apa di siswanya tuh ngapain? Gitu. Siswa misalnya memperhatikan atau menjawab pertanyaan gitu. Dan kalian harus perkiraan harus 15 menit gitu. Gitu. Nah, setelah itu intinya misalnya apa? Tadi misalnya guru menjelaskan materi. Nah, siswa ngapain gitu. Harus selalu ada tektoknya gitu. Guru apa, siswa apa, guru apa, siswa apa gitu. Nah, sampai ke penutup. Misalnya guru apa nih? Ada yang bisa kasih kalimat penutup apa nih? Guru biasanya apa ya? Misalnya meminta siswa untuk mengerjakan kuis gitu. Siswa ngapain gitu. Nah, ini yang akan sebenarnya dengan kalian belajar ini, kalian akan tahu kalian mau isi apa di sini gitu. Nah, kita coba nanti lihat di pertemuan kedua sampai pertemuan lain, kita akan mengisi ini. Pasti beda-beda. Misalnya nanti untuk kelompok 2 model PBL, ya gimana nanti? Kalau PJBL gimana nanti? Kalau model TGT gimana nanti? Gitu, ya. Jadi ini dulu untuk hari ini, dan semoga kalian tidak kaget ketika saya minta kalian membuat ini sebagai UTS-nya. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tangan saya potong. Kita ketemu lagi minggu depan, ya. Semoga bisa sehat semua. Karena ada beberapa orang yang sakit tadi. Tidak apa-apa kalau jadi seperti itu. Jadi ketika
berapa hari atau berapa kali pertemuan, maka itu akan mengurangi kesempatan kalian untuk punya nilai tugas. Ya. Jadi saya persilakan kalian mau izin sakit dan lain sebagainya